Saya duduk apa berdiri? Ya. Saya di sini apa maju? Saya mau tanya, kursi itu dihadirkan di sini untuk apa? Untuk duduk. Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Panitia ngangkat kursi dari bawah sampai ke sini. Itu kalau yang saya pakai tersinggung. Saya akan menghormati panitia. Boleh nggak itu saya duduki? Duduki di sini aja, nggak usah pakai meja. Kok nggak ada isinya? Maju aja sini, untuk sini ya. Gak apa-apa ya. Saya nggak enak karena ada perwakilan dari wali kota, orang yang lebih tua dari kami. Saya harus ya. Maju lagi aja nggak apa-apa. Biar ini nggak usah pakai meja, kan nggak ada apa-apanya. Ya. Nanti sesekali saya berdiri nggak apa-apa ya. Saya ini karena rangkaian kegiatan dari tadi malam, kemudian langsung terbang, baru selesai sini langsung ke SMP 3 selesai langsung ke Alia, Man selesai sini, besok pagi saya ke Lindo selesai langsung sambung nyambung, mohon maaf, jadi mohon maaf. Saya nggak apa-apa ya sambil duduk. Ternyata kursi itu enak, empuk, maka banyak orang rebutan kursi. Sering kursi sudah didapat di Senayan, begitu paripurna yang datang cuma separuh. Kursi dicari susah-susah, begitu dapat nggak disyukuri. Baik, tapi suara saya cukup jelas. Yang di belakang suara saya jelas. Yang di bapak-bapak jelas suara saya. Alhamdulillah. Yang sebelah kiri jelas. Saya kalau ngetes suara itu gampang banget. Tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kalau jelas jawab dengan jujur. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Jujur, jangan emosi. Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Ini ngecek suara. Jadi ibu setuju dengan poligami? Bapak diem dulu. Saya tanya dengan jujur, jumlah wanita dengan jumlah laki-laki, populasinya di population studies di pusat kependudukan, wanita dengan laki-laki itu lebih banyak mana? Kalau wanita lebih banyak, laki-laki sedikit, ibu menolak poligami. Supply and demand itu harus balance. Kalau ditolak poligami harus one by one, satu dengan satu, maka pasti nanti ada wanita tersisa yang nggak dapat pasangan suami, betul nggak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam, dan tidak peduli kepada teman sendiri. Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Kalau baik, mulai besok nggak usah dikasih uang belanja, Pak. Dolimi saja istrimu. Jadi ibu setuju dengan poligami? Jadi ibu ini orang baik apa orang jelek? Susah ngomong sama orang bodoh-bodoh. Ibu jujur, kalau sudah nikah pengen hidupnya berat apa ringan? Semua wanita pengen hidupnya ringan. Bapak dengerin. Sekarang kalau seorang suami yang layani 3 orang istri, kan jadi ringan. Satu di sumur, satu di kasur, satu di dapur. Ini masak, ini maca, ini mana, ini isa-isa, ini mbak-mbak, olah-olah, ini merumah, kan enak. Jadi setuju dengan poligami? Katanya pengen ringan. Namanya aja istri. Istri itu berapa? 3. Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, 1, 2. Jadi istri berapa? 3. Makanya Nabi ditanya sahabat, ya Rasulullah, Ustaz, tolong kalau salah diluruskan.
Ya Rasulullah, siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Jadi kalau bapaknya satu, ibunya? Jadi setuju dengan poligami? Ya Allah, logika nggak jalan, bahasa Inggris nggak ngerti, hadis pun ditolak. Ayat Quran gimana? La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi. Kalau kamu bersyukur, maka nikmat itu akan ditambah. Kalau kamu kufur, maka nikmat yang ada jadi adab yang bertiga. Jadi kalau syukur akan ditambah. Mohon maaf dari Pak Wakilan Pak Wali Kota, Pak Supriyadi. Istri berapa? Satu. Disyukuri, nanti akan ditambah. Demi Allah Bu, asli tadi saya suruh nerangkan poligami itu bapak yang nyuruh. Demi Allah, tanya langsung, tolong terangkan tentang poligami itu serius. Bapak tadi sebelum tadi tolong terangkan itu. Ini sudah saya terangkan Pak. Ini istrinya datang nggak Pak? Datang. Oh, itu yang paling setuju, paling kuat tadi cuma bapak loh. Nanti jangan dibukain pintunya. Sayangnya laki-laki kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi, lebih bening. Nikahnya pun sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri. Nikahnya pun secara siri. Kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, kira-kira dorongannya syariat apa sahabat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh, itu suudon, itu busuk hatinya. Tapi sering terjadi laki-laki selalu lebih egois, betul Bu? Suka cari menang sendiri, betul Bu? Suka merasa super, betul Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Saya di Jakarta sering suruh nginep tempatnya Saiful Jamil, nggak mau. Ibu, bapak yang saya muliakan, saya tidak akan bahas poligami karena poligami bukan untuk dibahas, untuk dilaksanakan. Pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan wanita. Kalau nggak mau dimadu, diracun. Ibu sendiri yang jawab. Saya itu biasanya pesen kepada panitia, hari ini kok lupa. Kok kalau saya pas tablik akbar itu diatur duduknya. 1 merapat, 2 jangan banyak anak kecil, 3 kok dipilih yang depan-depan itu yang bening-bening gitu. Yang budak-budak itu di belakangnya. Nenek-nenek di depan. Rusak pemandangan aja. Masya Allah. Tapi luar biasa ya Nek. Saya sejak tadi perhatian pada nenek. Nenek itu walaupun tua tapi nggak kelihatan muda loh. Masya Allah, luar biasa. Ya Bapak, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah mulai agak tenang, sudah enak. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ala fi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahu wa sadaqal karim, manahnu ala dzalika minasyaitin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat.
yang mewakili Bapak Wali Kota, nanti salam saya Bapak Wali Kota, Ketua DKM, Ketua Panitia, Bapak-bapak semuanya yang hadir, baik yang punya seragam sarung maupun yang belum, utamanya para orang tua-tua kami. Mohon maaf saya dahulukan yang tua karena saya asli orang Jawa. Dalam tradisi Jawa orang tua disebut sepuh. Kenapa disebut sepuh? Karena asapnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya. Walaupun belum tentu, karena kematian itu di tangan Allah. Bisa saja yang tua duluan, saya belakangan, bisa juga saya belakangan, yang tua duluan, silahkan. Karena kematian itu di tangan. Saya tidak tahu setiap bikin statement seperti ini selalu ada senyum dan tertawa karena ada dua kesalahan mindset. Mindset yang pertama, setiap ada kematian, pertanyaan yang sering latah adalah usia berapa. Saya ingin luruskan, apakah orang mati harus tua? Adakah anak kecil yang mati? Adakah orang tua yang mati? Adakah bayi yang mati? Tapi mati yang paling banyak di Indonesia, nanti saya tunjukkan datanya. Kebanyakan yang mati di Indonesia justru di usia remaja. Karena chance dan peluangnya lebih banyak usia remaja. Yang mati karena kebut-kebutan balap liar rata-rata remaja. Jarang para pensiunan, kebut-kebutan jarang. Yang mati karena overdosis, karena narkoba rata-rata remaja. Jarang, oma, opa, kakek, nenek malah minggu tripin di perempatan. Masya Allah, pesta oplosan, pesta miras di Cicalengka, 129 orang pesta miras, 52 orang mati, semuanya remaja. Maka kemungkinan mati itu urut dari tengah-tengah itu, baru ke belakang-belakang, baru ke depan, baru ke belakang sini, sini, terus terakhir sini. Allah. Yang mati karena tawuran rata-rata remaja. Jarang tawuran mati 6 orang antara panti jumbo dan saja. Yang mati karena aborsi, berapa waktu yang lalu saya di TV One mau damai Indonesia Bu. Baru mau siap-siap 5, 4, 3, 2, action, langsung ada teriakan dari sebelah masjid di Bekasi Timur. Semua orang lari ke sana karena teriakannya histeris. Sak kameramen pun lari ke sana. Harusnya syuting 4 episode jadi 2 episode. Gagal aborsi, dokter kandungan gadungan, ngaborsi gagal. Itu juga remaja. Jarang nenek-nenek, kemana nek mau menggugurkan kandungan, jarang. Jadi mati tidak harus tua. Yang kedua, kematian selalu dikaitkan dengan sakit apa? Apakah orang mati harus sakit? Adakah orang sehat-sehat bukan terus mati, ada enggak? Orang tidur bablas mati, ada enggak? Orang olahraga bablas mati, ada enggak? Haji Mas Said Basuki, kiper Persela Lamongan Khairul Huda, mohon maaf, mati di lapangan. Arif Rahman tinju, mati di ring tinju. Berapa waktu yang lalu golep di Cangkringan Jogja. Musim hujan ngajak golep saya. Nggak bisa hujan-hujan gini. Pulang dikabari mati pembawa payungnya. Jadinya kesambar petir. Mati tidak harus sakit, betul? Di depan pesantren saya pernah lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri. Karena di rumah saya ada 178 anak. Alhamdulillah. Gaji saya 7 juta, TGP-nya 8 juta, 26 tahun jadi dosen. Tapi alhamdulillah 178 anak belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana Allah berkahkan rezeki? Entah dari teaching, training, syuting. Untung saya diundang ke Batam. Mudah-mudahan panitia paham maksud saya. Terutama kalau ada titipan-titipan dari Pak Wali Kota, tolong Pak sampaikan. Saya nggak minta Pak, saya ingatkan kewajiban.
Saya pernah langsung karena depan saya ada sungai, dibikin sungai bersih, tidak boleh ada buang sampah. Begitu ketahuan ada CCTV, maka dendanya 50 juta buang sampah di sungai. Ditaburi ikan. Saya pernah lihat langsung orang itu, masya Allah, enak-enak mancing. Tiap sore mancing, enak-enak mancing sambil rokok. Rokoknya jatuh, mati. Ya Allah, saya bohong. Jadi orang mancing. Orang enak-enak mancing sambil rokok, rokoknya jatuh, mati. Ya Allah, dikira saya bohong ya Allah. Iya rokoknya, tapi orangnya juga mati besok. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi mati itu kapanpun. Berapa waktu yang lalu, tahu Bu Khofifah Indar Parimangsa ngundang saya Maulid Nabi, tapi karena barengan tepatnya Mas Pratik, maka saya pilih ke Pak Pratik karena saya lihat budgetnya lebih banyak di Pak Pratik. Saya ke Menseknek, saya suruh ganti Ustadz Taufik. Mati di tengah-tengah acara. Siapa? Qori, pembaca Quran. Kok tahu-tahu, karena seharusnya yang isi saya. Tapi sekali lagi yang mati Qori. Tahu ya Bu Khofifah? Yang sekarang mau jadi gubernur di Jawa Timur, belum dilantik tapi sudah menang, ngalahkan Gus Ipul. Saya ketemu Gus Ipul, ditepuk-tepuk, Ustaz, saya sudah tahu kalah sejak diganti wakil saya. Lalu tahu kalah kok nekat, karena nggak boleh secara undang-undang nggak boleh mengundurkan diri. Gitu. Malah saya tambahin, Gus, kamu itu kalah bukan karena faktor eksternal, faktor internal. Lo kenapa? Istrimu saja tidak mendukung. Lo kok tahu? Setiap pagi kopi pak. Akhirnya kalah juga Gus Ipul. Suaminya Saiful yang disebut kopi pak terus. Mati di tempat siapa? Qorinya. Baca Qori belum selesai mati, tapi mohon maaf yang mati adalah Qorinya. Penceramahnya aman. Orang mati itu kapanpun, betul. Orang enak-enak dengarkan pengajian, pulangnya mati ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati jarang. Yang banyak itu jamaah. Mati itu kapanpun. Ada 3 misteri. Ini untuk mengingatkan kita karena ini tahun baru, sekaligus mau menempati masjid baru untuk mengingatkan kematian. Karena Masya Allah saya apresiasi. Apapun kalau bikin masjid saya apresiasi, Masya Allah, senang. Kalau masjid penuh itu tanda barokah akan muncul di kampung itu. Imam Syafi'i rahmatullah katakan, pintu agama terbuka dan barokah akan muncul di satu kampung kalau masjid penuh dengan jamaah. Tapi kalau masjid isinya hanya orang tua dan anak kecil, maka pintu agama belum terbuka di situ. Dan alhamdulillah ini banyak remaja-remaja. Mudah-mudahan ini tanda barokah akan muncul di sini. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada 3 misteri mengenai kematian. 1, auqat, waktu. Sampai hari kiamat manusia tidak akan tahu kapan matinya. Dan untung manusia tidak tahu kapan matinya. Karena Nabiullah Musa alaihissalam pernah bertanya, halo? Halo? Hai? Halo, hai? He, halo, he? Halo, he, halo, he? Ini saya cek terus karena saya tidak mau di tengah-tengah saya bicara, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Baru mau mulai jadi tinggal pulang. Ya, nggak apa-apa. Lanjut ya ini. Kalau ada ibu-ibu yang pulang sebelum saya selesai, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Nggak jadi pulang, padahal udah ngambil sendal. Daripada di poligami langsung balik lagi, duduk lagi. Udah ngangkat sendal gitu langsung duduk. Daripada di mati langsung duduk, Masya Allah. Lanjut. Kalau
lanjut, tolong ini saya cek terus karena saya tidak mau, sudah saya usahakan, saya sudah meluangkan waktu ke sini, Masya Allah Pak Bu. Ini kalau malam ini saya komitmen kepada Pak Mustafa ini, Masya Allah, seandainya malam ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada rakyat Batam. Dan itu komitmen saya, dan saya sampai akhir periode Pak Jokowi saya tidak mau dipanggil Jokowi. Nah, namanya Wijayanto. Saya dipanggil presiden aja, noleh aja enggak. Ketika ada manggil presiden, saya nggak akan noleh sama sekali. Ibu bapak yang saya muliakan, Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya, ya Allah, buat semua orang dikasih tahu matinya kapan? Musa, aku Tuhanmu, kamu hambaku, anak alamu, antum la ta'lamun, itu prerogatifku. Yang penting bagi kamu Musa, bukan kapan kamu mati, tapi apa yang sudah kusiapkan untuk kematian. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kusiapkan untuk kematian itu. Dan untuk akhirnya Nabi Musa datang ke umatnya, umatku, untuk manusia tidak tahu kapan matinya, sebab kalau orang tahu matinya kapan, tidak ada dinamika kehidupan. Bayangkan kalau semua orang tahu matinya kapan, tidak ada kehidupan. Ketemu orang lagi, kapan mati Pak? Orang 3 tahun, saya bilang 2 tahun. Saya bilang 2 hari. Pasti nggak ada wajah cerah. Sekarang aja nggak ada yang cerah, apalagi itu semua. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan, kita seneng karena bisa nyebarkan undangan, broadcast, semua grup WA dikasih tahu, hadirlah pemakaman kami. Datang ya, Cius, Cemungut, luar biasa. Kurang 2 jam belum ada yang datang, berangkat sendiri. Kemana Bu? Mau ke kuburan? Ngapain? Mau mati? Kurang 2 jam. Tapi pasti mati itu pasti, tapi orang tidak tahu. Tapi 100 tahun yang lalu Bapak Ibu tidak ada di sini, dan 100 tahun yang akan datang pasti tidak ada di sini. Ya belum tentu. Kalau belum tentu sekarang ke notaris, kalau masih hidup seluruh kekayaan saya ambil. Dan kalau udah mati, kekayaan Bapak Ibu untuk ahli waris saya. Ada yang mau? Notarisnya saya yang bayar. 100 tahun lagi masih ada di sini? Pasti tidak. Untung kematian tidak urut abjad. Sebab kalau urut abjad, yang mati pertama Agus. Yang kedua B, Bambang Budi Bowo. Ketiga C, Chandra Ferli. Itu. Ketiga D, Dedi apa? Didi. W, lama Wijayanto, lama. Tapi tidak mesti, bisa saja dari Z, Zainal, bisa nggak? Tapi seringnya dari depan. Tapi pasti, kematian itu pasti. Maka kata Nabi, 1, ismasita fa innaka mayyitun. Kamu boleh hidup selamanya, tapi pasti akan mati. Maka Nabi Muhammad dinasihati, ketika ketemu Israel, yang Muhammad sampaikan pada umatmu di Batam, saya akan cabuti nyawanya satu persatu, urut dari belakang itu baru ini, terutama yang sandaran-sandaran itu. Ustadz masih di sini, dengarkannya sampai mundur terus, tapi dia berdoa atau berpikir, ternyata memproduksi aqua, jelas. Baru dimulai aja Bismika Allahumma ahya. Dapat tiang tuh langsung PW, nggak mulai biasa. Baru dimulai langsung Bismika Allahumma ahya. Baru setengah jam langsung bawa anaknya keluar, Masya Allah biasa. Ibu pulang sebelum waktunya, saya doakan suaminya kawin. Iya, nanti balik. Daripada 3 kali lagi balik sini lagi aja ya. Sampaikan pada umatmu, ya Israel, kalau engkau itu yang kau sampaikan, semua umatku tahu.
Karena kullu nafsin dha'iqatul ainama takunu yudrikumul maut kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Semua umatku ayatnya banyak, puluhan ayat mengenai kematian. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai waktunya, orang itu tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Kematian itu sudah ditetapkan. Itu semua orang tahu. Yang paling penting ya Israel. Halo? Halo? Ini saya cek terus, kayak khawatir mau serius sedikit. Yang di situ udah billahi taufik. Baru dimulai bismika Allah. Masih hidup? Bapak masih hidup, Pak? Punyanya masih hidup, Pak? Nyawanya masih hidup, Pak? Masya Allah. Yang paling penting ya Israel, apa tanda-tandanya kalau kamu dekat dengan kematian? Umatku segera dekat, segera cabut nyawanya. Oh banyak, kalau banyak kok dibocorin. Unas saja bisa bocor, sprindik aja bisa bocor. Kenapa ini nggak bisa dibocorkan? Pertanyaan KPU aja bisa dibocorkan. Masa ini nggak bisa bocor? Kalau gitu sampaikan pada umatmu. Paling tidak ada 3 tanda di antara banyak tanda. Kalau aku sudah dekat dengan umatmu, saya kasih 3 tanda. Alamatnya apa? 1, kalau umatmu sudah mulai berubah warna rambutnya, yaitu sudah mulai berubah warna. Gak usah noleh-noleh, juga. Apa? Maka dalam Islam uban tidak boleh dicabuti. Karena itu tanda kalau sudah mulai putih, tinggalkan dunia hitam. Jangan sudah mulai putih masih telepon Vanessa Angel. Siapa itu siapa? 80 juta menjemput rezeki. Itu diberikan rendang bisa untuk berapa tahun? 47 tahun. Belikan mie instan bisa untuk 35 tahun. Untuk short time gampang banget, kerja setengah jam itu 50 juta. Low budget, high impact, modalnya mengandung kecil, dah cukup. Ibu tahu tak? Ibu mau daftar, tapi ya nggak bisa 80 juta, paling 80.000 kalau itu. Ini apa sih, apa ini? Saya pikir udah ada yang tahu kok ya, semuanya tahu. Nenek tahu ya? Tahu ya, apa itu? Vanessa Angel itu apa? Itu makanan dari Lufan apa? Daging empuk sekali. Masya Allah. Maka kalau udah mulai putih, tinggalkan dunia hitam, kata Nabi. Umur 40 tahun saya sudah masuk di dalamnya. 40 tahun ke atas, kalau kebaikannya nggak ditambah, kemaksiatannya nggak dikurangi, sulit diharapkan dia selamat hidupnya dunia sampai akhirat. Kata orang sekarang, life begins at 40. Kehidupan itu ditentukan di usia 40 tahun. Saya sudah masuk di dalamnya. Maka kalau sudah mulai putih-putih, sudah tanda segera makmurkan masjid. Makmurkan bukan hanya bangunan yang mewah, penuhi masjid. Karena itu tanda. Kalau itu disemir, malaikat tahu ini semiran apa enggak, itu tahu. Malaikat kalau ditipu semir, ini tanda. Yang kedua, orang dekat dengan kematian, kalau organ tubuhnya sudah tidak maksimal berfungsi, melihat tidak dengan jelas, ingatan sudah mulai lupa, pendengaran sudah mulai nggak terang. Orang Jogja mengatakan kalau sudah kena penyakit 15B,
B pertama mulai belakun burung buta, B berikutnya mulai beser-beser. Nah, tadi kencingnya ada 3 kali itu, masa luar biasa. B berikutnya sudah mulai budek. Ciri-cirinya kalau telepon pindah dari mulut ke telinga, mulut ke telinga. Tadi saya mohon maaf di bandara dijemput, orang telepon tuh dipindah seluruh dunia. Ini handphone itu ergonomis, sini untuk mikrofon, sini untuk speaker, jadi sudah pas. Tapi dasar orang Batam telepon, halo halo halo, gimana. Nah itu sudah dekat dengan kematian. Udah. B berikutnya mulai bingung. B berikutnya mulai bukannya bingung, mulai batuk-batuk. B berikutnya napasnya mulai berbunyi. Apalagi B berikutnya tidur suami istri tidak berhadapan-hadapan. Suami nyusul tidur malah diusir, sana tidur luar sana, batuk dulu. B berikutnya mulai bau balsem. PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telur, cantik-cantik, kerudungnya seragam, kebuka, putih lehernya. Saya pikir lehernya putih, ternyata koyok salon pos. Nah, itu sudah dekat dengan kematian. B berikutnya mulai bawel, B berikutnya mulai budak, B berikutnya mulai, pokoknya sudah mulai BB yang lain. Terakhir, orang dekat dengan kematian, kata Israel, kalau dia sudah mulai membungkuk manusia itu dari tanah, makanannya dari tanah, kecenderungannya ke tanah, akan kembali ke tanah, maka orang ngantuk selalu menuju ke tanah, ke depan, ke samping, dia. Gak ada orang ngantuk udah ngantuk, udah. Karena sifat tanah ingin menarik kembali apapun yang diberikan. Tanah ngasih buah, buah jatuhnya ke tanah, debu pun terbang jatuhnya ke tanah. Ada Ustaz, tempat saya itu mangga banyak kok di tanah habis, itu dicuri orang. Maka setiap orang pasti akan ini. Untuk itu pesan berikutnya nanti, jangan terlalu konflik hanya karena pemilu. Beda pilihan aja putus silaturahmi, toh semuanya sementara, betul? Saya bersumpah di mana-mana, 2024 potong jari saya, Pak Jokowi tidak mungkin jadi presiden di Indonesia. Saya ahli politik. 2029 potong jari saya, Pak Prabowo tidak mungkin bisa jadi presiden di Indonesia. Seandainya jadi, karena saya ahli politik. Oh benar ini, saya ini 2024 silahkan ke rumah saya. Kalau Pak Jokowi masih jadi presiden, potong jari saya. Tapi kalau nggak jadi presiden, semua jari-jari ini saya potong saja. Toh sementara, betul? Apa jabatan di bawah mati? Maka pesan Nabi yang berikutnya, hub masita. Pak Inna kata Faruq, kamu boleh cintai apa saja, tapi semua yang kau usahakan di dunia nanti akan berpisah. Rumah di bawah mati. Kalau rumah di bawah mati ngubur satu orang aja bisa 3 bulan nggak selesai. Mobil yang bagus, tadi saya dijemput mobilnya baru, kelihatan. Tapi nanti tidak di bawah mati, begitu mati, mana Pak Mustafa tadi? Nah, nanti dinaikkan ambulan. Ambulan pun nggak ada aslinya, karena nggak ada jenazah yang protes. Ini kok sumuk panas ini, enggak. Ibu bapak semuanya tidak dibawa mati, jabatan tidak dibawa mati. Sekarang mau walaupun dia jenderal, dia mau jadi kombes, mau jadi apapun, mau kombes, mau jenderal, mau jadi irjen, mau jadi terserah. Tapi brigjen kalau sudah di warung makan itu pun nggak dibawa. Apa tentang jenderal? Siap komandan. Oke, siap komandan. Aduk 3 kali. 1, 2, 3. Minum. Laporan selesai. Nggak enak. Kira-kira jenderal kalau dengan istrinya masih bawa jenderalnya? Istri siap komandan. Masuk siap kerjakan. Tidur siap lapangan.
Buka. Lanjutkan, nggak mungkin. Buka ya diminum. Mudah-mudahan yang memberi minum saya hidupnya diberkahi Allah. Mudah-mudahan yang lihat saya minum hidupnya diberkahi Allah. Mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi Allah. Giliran saya ngambil cuma 4 orang, ya Allah. Pelit. Mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi Allah. Itu ngamini saya aja susahnya banget. Rasulullah itu kalau minum nggak dihabiskan, hanya diminum separuh. Kenapa? Karena yang separuh ini pasti diberikan istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Dan hebatnya Ummul Minin, kalau minum ditempelkan di mana bekas bibir Rasulullah tadi menempel. Jadi kalau Rasulullah minumnya di sini, tempelkan juga di sini. Nggak seperti orang Batam. Bapak sini, aku sini. Bahkan kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Misalnya ini apel, misalnya ini apel, di mana gigitan ini digigit Rasulullah, maka Ummul Minin dipaskan di mana gigitan, dan gigitan itu selalu sedikit-sedikit gantian. Habis gigit sini, gigit sini, gigit sini, gigit sini itu. Itulah kemesraan dijaga suami istri yang hebat, Rasulullah dan Ummul Minin. Nggak seperti orang bapak sini belum gosok gigi, ini tapi pernah Bu, Rasulullah itu minum dihabiskan. Maka begitu dihabiskan, Ummul Minin teriak-teriak, ya Rasulullah, sisakan untukku, sisakan untukku, sisakan untukku. Kenapa kau habiskan? Nggak biasanya seperti itu. Ya Khumairah, itu panggilan Aisyah. Istri Rasulullah itu namanya Aisyah, tapi nggak pernah Rasulullah memanggilnya Aisyah, nggak pernah. Kalau manggil ya Khumairah, hesi merah delima, karena istri Rasulullah yang paling cantik, yang paling bening adalah Aisyah. Pipinya itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia, kayak delima, kayak pakai bleskon. Jadi pipinya itu cemokot, gimana ya? Pipinya itu coklatable, gigitable gitu. Jadi gimana ya? Pokoknya putih ada merah-merah. Tahu ya Bu, kayak orang Libanon, orang itu masalah putih merah. Orang Libanon itu kalau lewat satu, yang cantik 10. Karena orangnya udah lewat itu kecantikannya ketinggalan terus di sini. Beda dengan orang Batam. Pak masjid lewat itu satu pun nggak ada yang cantik. Satu cantik aja udah istrinya orang, itu masya Allah biasa. Pokoknya putih kemerahan kayak delima, kayak apel Australia, bukan apel Malang. Kalau apel Malang itu hijau. Apel Australia tahu kan? Yang apa tuh? Kalau di sini kayak siapa ya? Nggak ada, enggak. Sejak tadi saya cari nggak ada. Itu ada di belakang tuh, itu nggak kayak apel, itu kayak salak. Sebelahnya ada hitam kayak pace, itu ada hitam-hitamnya. Karena jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Walaupun jujur, tapi kalau itu tidak mengenakkan hati pasangan jangan dilakukan. Suami ibu hitam, nggak boleh panggil black si black, nggak boleh. Suami ibu itu pendek, dipanggil nil jangan. Suami ibu itu mohon maaf, budak, nggak boleh panggil tak budak. Nah, betul-betul. Tapi yang untuk contoh itu apel. Ya. Misalnya ini apel, misalnya yang jelas bisa digigit itu. Enak di plastik ini. Maka Ummul Minin tidak memakan sebaliknya, tapi dari sini juga
Yang makan saya, yang nelan ludah di situ. Jadi kasih. Tapi saya dilihatin terus itu. Nggak pernah lihat orang cakep apa gimana. Mau motor? Ya. Udah berapa kali motor, Masya Allah. Buat apa Bu, browsing di internet banyak. Ibu bapak semuanya, istrinya gemuk, nggak boleh dipanggil duk. Tapi kalau gemuk ya jangan dipanggil sing langsing, itu menyinggung perasaan. Buatlah panggilan, wahai istriku yang sangat berbobot, wahai Tuhan besar, gitu. Ya Khumairo, maafkan aku terlalu haus maka saya minum, karena belum sholat istirahat sama sekali. Dari SMP 3 langsung ke alias sholat aja mau ke top 100 ternyata sudah ditutup, ganti yang kecil sehingga yang saya cari nggak ada. Karena istri saya itu pesen suruh mulai apa, Milo yang Malaysia, sama Nutella yang dari Malaysia, sama Cadbury yang dari Malaysia. Mudah-mudahan panitia paham. Karena sama-sama Milo Bu, kalau Milo dari Malaysia lebih enak. Iya, anak saya mau, kalau Milo yang Indonesia nggak mau. Paham ya Pak Mus? Oh, itu bang rapat paripurna aja udah susah banyak. Saya kenal Pak Mus Bu, sudah 5 tahun yang lalu pernah mengundang saya juga. Ini orang baik Bu. Pesan saya satu, orang sebaik Pak Mus ini jangan pernah dikubur sebelum mati. Serius nih. Dan semua juga gitu. Pokoknya yang ciri orang dekat dengan kematian adalah beser. Apalagi kalau pulang sebelum waktunya nggak balik, saya doakan mudah-mudahan suaminya dan ciri orang dekat dengan kematian batuk. Nah, sana di sahur sini masa luar biasa. Maka ya Khumairo, maafkan aku, saya terlalu haus maka saya habiskan. Kalau memang habis ya saya bikinkan lagi. Maka buru-buru Ummul Minin ke belakang dibikinkan lagi yang dingin. Itu ceritanya kan. Sampai di dapur Ummul Minin nggak balik lagi, nangis berjam-jam nggak keluar. Ya Allah, aku telah mengecewakan suamiku, sudah perginya jauh begitu rupa, itu mengecewakan. Kenapa? Karena bikinnya minum tadi sebelum subuh gelap. Ternyata Bu, di dapur itu garamnya habis, gulanya utuh. Berarti tadi yang diminum Rasulullah adalah larutan garam. Maka itulah hebatnya Rasulullah. Suami kalau bisa begitu hebat Bu. Tidak mau menyakiti hati istrinya karena ini larutan garam asin, asinnya kayak upil. Ibu kok tahu? Pernah makan upil Bu? Tambah ini misalnya cicek. Bu, maka dihabiskan. Kenapa? Karena kalau diminum separuh, Ummul Minin akan jadi guilty feeling, merasa berdosa. Ya Allah, ini asin sekali. Itulah hebatnya Rasulullah. Maka untuk menguji suami ibu, besok pagi bikin mie, semuanya ya, besok pagi bikin mie, dikasih 5 sendok, serahkan suami,
Apa kata suami? Itulah kualitas suami ibu. Kalau disemprotkan mau biasa kamu, kalau nggak dapat kamu tahu nggak, lu namanya aja lewat. Ya lewat. Apalagi Jawa Timur, wong wedok micet tok luar biasa. Maka inilah hubungan suami istri. Maka apapun yang kita miliki akan berpisah. Hidup pasti akan mati. Inilah pentingnya kita ini harus ke masjid, karena masjid panggilan Allah yang pertama. Setiap orang hidup mengalami 3 kali panggilan Allah. Pertama, panggilan ke rumah Allah, yaitu lewat azan. Makanya kalau ada azan nggak datang, berarti Anda tidak memenuhi panggilan Allah. Apalagi hanya karena kerja nggak mau ke masjid. Gajimu itu berapa miliar kok sampai nggak ke masjid? Dapat uang berapa? Apalagi laki-laki. Sholat bagi laki-laki itu di masjid, kecuali dia dalam keadaan safar atau dalam keadaan sakit atau terhalang sesuatu. Apa nggak boleh di rumah? Boleh, tapi itu kerugian yang besar. Karena kalau 1 orang sholat itu hanya dapat 1 pahalanya. Tapi kalau 2 orang dapat berapa? Kok 27 gimana, nggak bisa matematik? 54. Kan masing-masing dapat 27. Oh ya, bodoh. Kalau belum di poligami. Kalau 1 dapat 27, kalau 2 dapat berapa? 24, 54. Sing nyaut sing lanang karena pinter, wong itu meneng wae ngomong. Ibu bapak yang saya muliakan, maka begitu. Wanita itu boleh di rumah, walaupun di masjid jangan dilarang. Dan konteks sekarang baik di masjid karena berjamaahnya dapat dan tidak banyak fitnah. Tapi utamanya laki-laki. Kalau laki-laki sholatnya di rumah terus, berarti dia laki-laki yang sholihah. Makanya kalau ada suami kok sholatnya di rumah terus, nggak pernah ke masjid sama sekali, kalau mau sholat suruh pakai mukena. Kalau perlu suruh pakai lipstick dulu. Ini pakai lipstick dulu Pak. Kalau mau sholat pakai lipstick, karena Bapak adalah laki-laki yang sholihah. Ibu bapak yang saya muliakan, maka semua yang kita miliki akan berpisah. Rumah di daerah mati. Cincin, tiap hari wanita punya cincin. Wanita punya cincin, show-off-nya tinggi. Ngomong sambil gini, gimana bukakannya? Oh, saya mesti kopi jangan tahu. Ditanya toilet itu kanan kiri lah, naik. Karena cincinnya gede-gede. Terus nyanyi doa tolak al-qadru alaina insaniyatil wada. Biar tahu cincinnya gede-gede. Sampai liburan di Jogja tanya harga salak Bu, salaknya sekilo berapa Bu? Sekilo berapa? Biar takut cincinnya gede. Untung yang jual orang Jogja, daripada suaminya kawin lagi mending balik. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Udah di stop belum? Udah? Karena wajahnya itu mengingatkan seseorang dalam hidup saya. Saya ingat-ingat siapa itu pembantu, bukan pembantu. Bukan Mbak, tetangga saya. Orangnya udah mati kena gempa. Konsentrasi saya biar kalau banyak yang keluar masuk, tapi nggak apa-apa daripada bikin najis di situ mungkin. Ibu bapak yang saya muliakan, semuanya tidak dihormati. Cincin. Mentang-mentangnya cincin ngomongnya gini, ya tanya harga salak salaknya segitu. Untung yang jual orang Jogja nggak mau kalah, giginya pakai emas. Jadi sekilo Bu, 10.000. Nah, boleh 5.000 tidak boleh. Makanya saya paling beli kalau di pedesaan Jawa Bu, sudah tua-tua giginya pakai emas. Saya hanya bayangkan kalau mati kasihan cucunya. Mau ngambil warisan, bedah mulut, yang biasa. Bahkan saya pernah tablik akbar itu Bu, mau kotakin Pak Beredar itu langsung roboh sini, masalah. Ibu
nenek-nenek sih, nenek dulu. Loh, nenek ngapain? Ngambil uang. Ternyata nyimpen uang itu di mana bu? Di kotang itu apa? Kotang, masya Allah. Senang banget jadi duit, masya Allah. Gitu juga ada cerita katanya ada yang kecopetan. Sampai polisinya bingung, nanya, Mbak kok bisa hilang itu gimana? Saya simpen di mana? Di sini. Lah kok bisa hilang? Saya pikir cuma megang Pak, ternyata ngambil juga. Lu kurang ajar. Masa polisinya, yang peragaan ulang gimana? Bapak juga tertawa aja tuh, bayangin apa? Ya syukur masih bayangin. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi semua yang kita miliki akan berpisah. Suami istri pun tidak dibawa mati. Masih lumayan kalau yang mati itu laki-laki, istri masih setia 3 bulan nggak kawin lagi. Tapi kalau ibu yang mati nggak sampai 3 bulanan. Baru sakit aja carikan cadangan. Suamiku mengantar jenazah sudah mirak-mirik mana gantinya mamahnya ini. Sampai 3 hari kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, buat tunggu sampai kuburannya kering. Langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Dibawa ke kuburannya apa biar cepat kering. Ada orang mati karena katanya nggak disolatkan, dilompati. Loh Pak kok dilompati? Karena saya boleh kawin lagi, tapi lompati dulu mayat. Jadi dilompati. Karena saya pun begitu. Seandainya istri saya mati, saya akan kawin lagi. Ngapain hidup sendiri? Dan saya sudah merelakan. Seandainya saya mati, istri saya silahkan mau kawin lagi. Tapi di rumah saya sudah saya kasih foto besar sekali. Di kamar tamu foto saya besar dan bawahnya saya tulisi kalau kamu kawin lagi baca tulisan ini. Piye kabari di enak zaman kuto. Jadi nanti kalau kamu kawin lagi lihat tulisan ini. Nah, aku udah mati kamu tidur sama orang lain, saya bangkit dari kuburnya ngapain? Ibu bapak yang saya muliakan, semuanya tidak dibawa mati. Maka masih tafaina kaunya. Jadi yang dua hub masih cinta ya pada kamu bersama. Yang ketiga, berbuatlah semaunya. Kenapa? Ini saya sampaikan karena ini mau pesta demokrasi. Pesta itu harusnya senang-senang. Jangan saling berita hoax ini semuanya. Cuman ya Allah, operasi plastik aja ngakunya dipukuli orang. Hanya karena 7 kontainer dicoblos, yang dicetak aja belum, gitu juga disebar-sebarkan, masya Allah. Maka hati-hati, jangan terlalu percaya pada hoax, karena nanti jempol ini bisa masukkan kita ke neraka. Apa saja macam-macam luar biasa. Ibu bapak yang saya muliakan, maka toh semuanya sementara, jabatan sementara, maka humanisme itu penting. Insaniah penting. Kalau menolong orang jangan lihat suku, ras dan agamanya, betul? Apakah ada kebakaran kita masih lihat kebakaran UPD Mudarbian, Anu Rabian mengajar, tapi Nasdem panas adem sendiri, panas adem sendiri. Tapi P3 kita tolong apa seperti itu? Ibu masih lihat partainya kalau gitu. Orang kebanjiran, bentar kamu Demokrat apa bukan? Ada jangan kan itu nolong aja, nolong itu jiwa kemanusiaan, nggak usah lihat suku, ras, agama, lagi fisik. Pingsan, cantik, bantuan pernapasan. Tapi kalau sudah tua, pakai sedotan aja, nggak boleh. Dokternya mana di Pak Dokter tadi? Ya. Masuk Pak Dokter apa-apa kasih bantuan pernapasan. Sakitnya apa semuanya bantuan pernapasan. Ibu bapak yang saya muliakan, maka mohon maaf, jangan nolong orang karena itu. Orang udah tergejar, tolong pada udah mau mati, dehidrasi, bahkan air darah mengalir. Kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Melayu, Jawa Tengah, Jawa Timur.
Sudah mau mati aja, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah. DIY apa Jawa Tengah yang oh DIY Islam apa Kristen apa Hindu, Buddha, apa Hindu, apa aduh udah mau mati Islam NU apa mau mati ya? NU PKB apa P3 apa Golkar Agung Laksono, Setia Novanto, Erlangga apa terus Setia Novanto lebarannya Selasa para Bu Rabu tarawihnya 20 apa 8 udah mau 20 pakai kurun nggak pakai pilih Jokowi apa Prabowo sudah mood kan seperti kita loh. Jangan sampai nilai kemanusiaan kita hilang hanya karena pilpres. Betul? Sukses Anda akan damai tentram dunia ini. Ibu bapak yang saya muliakan, maka yang ketiga ikmal masita, lakukan apa saja di dunia, tapi ingat setiap perilaku dimintai pertanggungjawaban. Maka hari ini saya melihat orang yang pintar, bukan orang yang lulusan UGM, ITB, UI, UNER, IPB, tapi orang yang pintar adalah orang yang duduk di masjid ini semuanya. Karena orang yang pintar menurut agama adalah orang yang tahu bahwa dia akan mati sehingga dia menyiapkan bekalnya. Maka duduk sebentar ini, hadis yang saya baca tadi, orang yang ada agama ini kayak orang hidup. Tapi kalau nggak kenal masjid, nggak pernah kenal agama, nggak pernah bangun masjid, nggak mau ikut sumbang masjid, nggak mau menghidupkan agama, kayak orang mati. Masjid sudah belum ada ini, masya Allah, kubah aja, ada kubah seluruh dunia ya baru di sini. Kubah goyang-goyang ini, masya Allah. Kalau kita tidak peduli pada masjid, maka bangunan di surga juga tidak akan ada pada diri kita. Karena siapa yang peduli dengan masjid, istana di surga menunggu kita. Sudah di dalam infaknya belum nih? Sudah. Oh ada yang belum gitu kok. Ya, jangan jalannya, ya, sambil jalan ya. Jangan sampai nanti udah bubar baru di jalan ya. Mana ini udah infaknya nanti jalankan lagi. Ya, sudah. Sudah tapi sini belum. Ya pokoknya dijalankan lagi semuanya. Sayang kita, jangan ada rumah yang lebih bagus daripada masjid. Di kampung ini bangunan terbaik harus masjid. Keramiknya nanti cari keramik yang lebih baik daripada rumah yang ada di sini. Kalau dia orang Islam, ini rumahnya Allah, ini rumah kita di surga. Bapak Ibu yang saya muliakan, kata Nabi sederhana. Ini tolong diperhatikan, ini sabda Nabi. Nabi itu nggak pernah bohong. Nabi nggak pernah menipu. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu caleg. Sama calon pejabat, janjinya apa, tapi kenyataannya maka jangan pilih caleg yang tidak peduli agama. Caleg kalau setuju LGBT, jangan dipilih. Biarin saya ditangkap Bawaslu. Nggak apa-apa, saya orang beragama, saya tidak rela kalau ada caleg ini mayoritas orang beragama kok setuju dengan LGBT. Maka sebelum nyoblos tanya dulu gambarnya ini, kamu setuju nggak LGBT? Kalau diem jangan dicoblos. Cari orang-orang jelas agamanya, minimal cari caleg yang masuk masjid. Dengar Pak Rus? Ya, caleg yang masuk masjid, coblos lagi. Ibu bapak yang saya muliakan, betapa pentingnya kita agama. Kata Nabi, orang yang ada agama seperti ini kayak orang hidup, tapi gak kenal agama kayak orang mati. Kenapa Nabi nyatakan seperti orang hidup dan orang mati? Orang hidup, masya Allah, harganya mahal. Tapi kalau mati tidak ada harganya. Maka di hadapan Allah luar biasa. Duduk seperti ini pahalanya lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang barangkali setahun ini sholat sunnah kita belum ada 1000 rakaat. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang hati sholat sunnah. Di hadis lain, duduk di majelis ilmu seperti ini, apalagi di rumahnya Allah ini, pahalanya lebih banyak daripada takziah 1000 orang. Padahal layat 1000 orang ini kalau dilakukan setiap hari perlu waktu 3 tahun, tapi syaratnya tiap hari layat. Kemana Pak layat? Kemana Pak layat? Tiap hari cari orang mati.
Masalah ada ambulan dikejar, belum mati, kembali lagi 3 tahun tiap hari cari orang mati, kalah dengan orang yang menghidupkan agama seperti ini. Kayak orang hidup mahal. Bapak Ibu boleh menghadirkan Ayu Ting Ting di sini, tidak cukup dengan 50 juta. Saya pernah satu panggung di Lampung sama acaranya Polda Metro, Polda Lampung, Masya Allah, sama Pak Kapolda. Saya tanya panitianya, 150 juta untuk mencari alamat palsu. Sana kemari, jeng-jeng mencari alamat palsu, 150 juta. Padahal waktu itu saya tahu persis Ayu Ting Ting itu nggak pernah cari alamat palsu. Dia tinggalnya di apartemen Sudirman Park, Tower B, lantai 10. Kalau Luna Maya itu di apartemen Sudirman Park, itu Tower A, lantai 11. Kalau tahu karena rumah saya di Jakarta juga di apartemen Sudirman Park. Saya di Tower A, lantai 17. Jadi saya udah biasa tidur di atasnya Luna Maya itu udah biasa. Iya, dia lantai 11, lantai 17, dia mandi aja saya di atasnya. Karena masih untuk menghadirkan VA dan AP 80 juta. Setengah jam, saya 2 jam. Mahal. Tahu Mas Tukul Arwana? Hanya kembali ke lab. Itu pernah dalam jaya 5-6 tahun yang lalu, 1 bulan bisa dapat 1 miliar. 1 miliar. Ketika rating masih bagus, sekarang udah gak laku. Saya mau tanda tangan pajak, ngapain Ustaz? Saya lihat Mas Tukul dari berapa? 1M lebih, pada Ramadan belum selesai. 1 bulan 1M. 1M itu sama dengan gaji di Pemkot berapa bulan Pak? 1M. Ya 3 bulan lah, 3 bulan. Sambil jualin inventaris sambil jualin ruli-ruli itu di begitu luar biasa. Mas 1M. Mas Ebit GAD ulang tahun Kota Jogja sekaligus memperingati gempa, nyanyi cuma 4 lagu bersama saya. Mas Ebit itu nyanyiannya nggak ada setengah jam, saya 2 jam. Dia dapat 50 juta cuma udah bingung tanya pada rumput, dia sendiri nggak tahu jawabannya, suruh tanya rumput 50 juta. Saya 2 jam di sini. Dari mulai pagi tadi masuk berangkat subuh sampai ini belum istirahat sama sekali. Nggak tahu saya. Luar biasa, mahal. Terakhir Bapak Ibu kenal Mbak Inul Daratista tahu? Hanya untuk ngebor, ngecor, payang, meluncur. Panitia di Malaysia itu pernah rugi 1 miliar gara-gara pas tiket habis. Lighting, sound system, semuanya siap, panggung sudah siap. Malam mau pentas sore ada surat dari kerajaan. Di Malaysia tidak boleh wanita yang pinggul erotis di depan umum. Rugi panitia, mengembalikan semuanya 1 miliar hanya untuk ngebor, ngecor, wayang. Di Indonesia bebas, ada hula-hula, ada vibrator, ada patah-patah azub, ada gergaji, ada macam kuek-kuek, sabun colek, buru-buru, ada goyang campur. Goyang itik, bahkan ada goyang kaisar ya, sampai buatam semuanya tiap pagi. Ibu-ibu ikut, ya Allah, gimana kalau malaikat Israel nyabut pas awu-awu? Kira-kira matinya sahid apa sangit itu? Mau gitu ya, itu yang saya membiarkan. Begitu rupa orang itu. Tapi kalau udah mati tidak ada harganya. Bibirnya Mas Tukul kalau udah mati, ada yang mau 200.000 untuk berompos congor gitu semua.
Pantatnya Mbak Inul luar jauh, ini bukan merendahkan. Ada yang mau 500.000? Paling yang maunya Sumanto nanti dimakanin jenazah. Kalah dengan binatang yang paling kecil, teri, tahu nggak teri? Teri kalau udah mati jenazahnya, jenazah teri. Almarhum teri. Itu masih jadi komoditi ekspor. Di Jogja itu makanan yang paling terkenal favorit namanya cat rice, sego kucing. Oh ya, nasi kucing itu nasinya segini ini, dikasih apa ya, sambelnya pedesnya luar biasa. Terinya 5, nasinya kayak ubel lagi. Terus telur itu diiris kayak rambut itu luar biasa. Itu makanan favorit luar biasa. 3.000. Tahu ibu juga suka makan nasi kucing ya, Masya Allah. Begitu mahalnya orang masih hidup, tapi kalau sudah mati nggak ada harganya, kalah dengan binatang kecil. Maka ini apresiasi. Masjid adalah tempat terbaik. Maka kalau ada orang keluar masuk masjid, saksikan dia orang baik. Sebaik-baik tempat adalah masjid, kata Nabi. Sejelek-jelek tempat adalah tempat hiburan, diskotik. Dulu waktu itu Nabi menyebut pasar. Sekarang maka kalau masjid ini diramaikan, banyak orang masuk sini, ini orang baik. Karena di masjid sulit amal negatif. Jarang orang yang berbuat maksiat ke masjid dulu. Pesan pelacur apa BSK dari Samyong atau dari ya ibu tahu itu, ibu dulu di sana juga ya. Si Bukit menangis seperti mana itu ya? Beli jagung. Oh sebentar ya, saya tahajud dulu ya. Orang mau tawuran nggak pernah ke masjid, terus doa, ya Allah, berilah kemenangan dalam tawuran. Orang mau pacaran baik deh, sebelum pacaran kita mulai al-hadiniyah al-fatihah. Besok Bu, kalau semua orang mau pemilu itu semuanya ke masjid, sholat 2 rakaat istikharah, insya Allah damai tentram. Karena nggak ada orang tawuran sholat dulu. Siapapun pilihan Anda, mohon maaf, pilpres jangan putus silaturahmi. Setuju? Kita bersaudara. NKRI tidak boleh berhenti hanya karena pilpres sekarang ini. Karena di medsos itu galak-galaknya luar biasa, betul kan Bu? Yang kubu sana jelekan sini, yang kubu sini jelekan sana, betul kan Bu? Jangan terprovokasi. Kita masih bersaudara. Mosok tetanggaan hanya pecah hanya karena pilpres. Toh siapapun yang menang, Bapak Ibu nggak dapat apa-apa, betul? Hanya dapat kaos sablonan luntur, panas lagi. Nah, maka Ibu Bapak yang saya muliakan, sekali lagi inilah kemuliaan sering ke masjid. Sejelek-jelek diskotik, karena diskotik sulit untuk amal baik. Nah, ini diskotik syariah. Jadi mau masuk tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya qasidah perdamaian, atas gimana? Mabuk tapi Islami. Jadi, alhamdulillah, masya Allah. Nggak ada. Maka makmurkan masjid ini. Masjid ini dimakmurkan, satu oleh bangunan yang nyaman, dan kedua adalah oleh jamaah. Dan jangan hanya untuk sholat saja, untuk taklim, untuk dakwah, bahkan untuk pelayanan umat. Mohon maaf, kalau perlu ada kliniknya di sini. Ada fasilitasnya untuk pemuda di sini, ada fasilitas untuk anak-anak di sini. Anak-anak ramai di masjid tidak usah dimarahi. Kalau ramai di mall malah, karena apa? Biarkan. Zaman Nabi juga anak-anak juga di masjid nggak apa-apa, ramai juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai merusak, nggak apa-apa. Jadikan masjid ini taman-taman surga. Dan begitulah Rasulullah dulu. Inilah Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang kedua, perbaiki hubungan rumah tangga. Sebelumnya mau saya sambung, setelah ini adalah bagaimana memperbaiki ketahanan rumah tangga. Tapi saya sudah cukup malam ini. Belum apa, ini kalau di Trans 7 sudah tanda tangan 3 kali saya. Ibu nggak berasa, udah jam 10, saya udah 2 jam udah semuanya. Udah ini aja dulu. Nanti saya sambung dengan ketahanan rumah tangga. Yang kedua, parenting, pendidikan untuk anak. Yang ketiga, hubungan sosial.
Karena Nabi ditanya tentang orang sholat, puasa, zakat, haji bukan ukuran iman. Imanmu hilang kalau kamu bisa tidur kenyang, tetanggamu nggak bisa tidur karena lapar. Dan Nabi tidak tanya tetangganya muslim atau non muslim. Tidak peduli tetangganya Kristen, Hindu, Buddha, dan mau gandul kau tadi kentayangan uji nyari. Karena di zaman Nabi ada orang yang sholat sampai jidatnya hitam, bacaannya bagus. Bismillah, ya lulusan YIN, kalau di sini SAG, sarjana alam goib. Puasa, wirid, zikir, haji tiap tahun berangkat, umroh seminggu 3 kali. Rumahnya itu Mekah. Sahabat Nabi kok. Semua orang memuji dia pasti masuk surga, kata Nabi. Tidak. Turun surat Al-Qalam ayat 13. Karena dia punya penyakit utulin. Sholatnya bagus, puasa bagus, tapi hubungan tetangga nggak baik. Utulin itu kaku, keras, saklek, jutek, judes. Wajahnya manyun. Wajahnya kayak IMK, ikan mas kopi. Wajahnya ngumpul kayak aluan, persis wajah wanita yang mendengar suaminya kawin lagi. Jadi wajahnya kayak orang sakit gigi, ditanya asal jawab, dari mana bu? Dari belakang, mau kemana? Mau ke depan. Rumahnya mana? Indonesia. Enggak, rumahnya di mana? Enggak, saya bawa. Gak makan dah, gak makan mudar pak. Gak punya suami dah, mau lu ambil buat cap dan dipelak. Ada enggak orang seperti itu, ada enggak? Ada, ikut ngaji di sini saya tahu persis. Rudungnya merah, tahu. Sama hijau, sama coklat, sama hitam, sama batik, sama putih, sama hampir semua lah. Bapak Ibu yang saya sampaikan, kata Nabi final, ternyata hubungan hablum minallah juga hablum minallah. Maka perbaiki hubungan dengan Allah, tapi juga hubungan sesama ini. Sekali lagi ini tahun politik, tahun pesta demokrasi. Pastikan pesta itu yang menyenangkan saja. Kalah menang tidak ada masalah, toh tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Apa negara ini akan bubar? Siapapun yang menang harus kita dukung bersama, betul? Nggak mungkin sendirian. Mau yang menang Pak Prabowo harus didukung Pak Jokowi, yang menang Pak Jokowi harus didukung oleh Pak Prabowo. Kalau yang kita negarakan hanya pemenangnya saja, nanti nggak jadi. Pokoknya yang menang sana, terserah saya nggak milih dia Pak, nggak boleh. Nanti harus jadi kita akui bersama. Begitulah demokrasi. Udah, itu saja. Mungkin ada dialog. Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, Bapak ada? Tidak ada. Di belakang sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, di sebelah kanan ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, boleh, kalau ada tanya jawab boleh, saya kasih waktu. Silahkan. Monggo. Mikrofon. Yang penting nggak usah politik. Saya malas bicarakan politik. Tadi perasaan mau dibikinkan lagi sama Anissa. Dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Ustaz. Nama saya Brian Zenda. Saya Wijayanto. Dari mana? Dari rumahnya di Tiban, Tiban. Saya dari Jogja. Baik, ada lagi yang mau nanya? Belum. Saya ingin bertanya Ustaz, akhir-akhir ini kan sudah ngetren sekali fenomena hijrah bagi seorang pemuda Ustaz. Ya. Terutama bagi kita seorang pemuda, bagaimana cara kita untuk menjaga keistiqomahan kita. Karena tentu banyak sekali godaan-godaan dari teman-teman kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang amat sangat bagus, aplikatif, saya apresiasi, Masya Allah. Kalau saya bawa sesuatu saya hadiah ya. Jadi jeruk aja. Karena pertanyaannya yang ada. Saya itu pernah pengajian guru besar loh, di UGM, profesor nanya itu karena tidak ada yang nanya, iseng nanya. Ustaz, saya mau tanya apa? Padahal ini profesor, ya senior saya. Apa tugas malaikat Jibril? Ya menyampaikan wahyu. Itu aja tanyakan prof. Itu kan dulu, sekarang nggak ada wahyu turun.
apa sekarang pensiun? Ini ngetes saya. Terus, oh kalau nggak salah sekarang ada kerjaan baru. Apa itu Ustaz? Mengumpulkan potongan besi setengah meteran. Saya gitu kan, dia nanti tanya lagi, betul, nggak mau dipimpin doa itu, tanya lagi, apa? Tadi potongan besi untuk apa? Untuk mukuli orang-orang yang tanya seperti profesor. Tugasnya sendiri aja nggak dilakukan dengan baik, malah tugasnya malaikat itu. Ada 5 hal yang harus dijaga. Nanti saya terangkan, insya Allah tanggal 18 ini di Palembang. Karena nanti ada hijrah festival tanggal 18 ini. Saya sama Ari Untung itu akan bicara sana sama Ustaz Umar Mita, sama beberapa harusnya sama Ustaz Arifin juga, tapi karena sakit, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Ibu bapak semuanya, 5 hal ini, 1 bi'ah untuk menjaga suasana, menjaga istiqomah harus ada bi'ah, suasana agama. Anda pakai peci, ini ada suasana. Kalau Anda itu pakai jin sobek-sobek, pakai singlet sana, pakai tato beneran, bukan tato gambar pink, itu panuan. Karena ada orang pakai tato itu gambarnya pohon sini rindang sekali, subur. Enggak tumbuh-tumbuh, tapi akarnya di sini Masya Allah. Itu aja seneng ya Allah, ngaji itu seneng ya Bu. Itu aja lah seneng, gitu aja. Masya Allah, Ibu bapak semuanya, bi'ah suasana. Nanti masjid ini kira-kira dicat warna hitam, ada dicat warna terang, kira-kira terang, karena buat suasana. Kalau ini digelapkan hitam, cat hitam semuanya, maka orang mengatakan ini bukan masjid, ini uji nyali. Suasana. Anda pakai jilbab beda dengan pakai rok mini, pakai you can see, I can use semuanya. Bajunya yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang. Pakai rok mini 15 cm, kasih belahan 10 cm. Di depan lagi tinggal 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kota negara cuma 3 cm. Beda. Maka itu perlukan suasana. Dengan Anda pakai baju muslim, dengan pakai peci, dengan pakai jilbab, nanti ada suasana. Maka untuk istiqomah diperlukan suasana. Di rumah suasana agama. Nawilu buyutakum bitilawatil bacaan Quran di rumah. Bacaan itu yang dibaca juga kaligrafi. Kaligrafi juga yang pas. Jangan kamar tamu ditulisi kulu wasroku walatusrifu. Makan minum jangan banyak-banyak, taruh di kamar tamu ya, nggak pas. Ya, yang kedua pitona. Pitona adalah teman-teman dekat. Nanti cari teman dekat. Ar-rajul alatini latas al falyandur man yukhalil man karini. Seorang dalam beragama tergantung teman dekat. Bikin WA grup yang soleh, yang ingatkan sholat, ingatkan itu. Jangan hanya kuliner, enak ui, biasanya gonggong enak ui, bohong, nggak ada buktinya. Belum ada janji. Nah, jadi pitona teman dekat. Nah, yang ketiga diperlukan makrifat, cari ilmu. Ngaji jangan aja pas pabrik akbar, rutin. Seminggu sekali taklim siapapun, asal Quran hadis yang disampaikan sudah ikuti terus. Yang keempat diperlukan walijah, tempat berpulangnya masalah. Di sini banyak ustaz, banyak kiai, terus diperlukan tempat untuk berpulangnya masalah. Yang kelima perlu doa terus. Karena tahu yang baik belum tentu dilakukan, tahu jelek belum tentu ditinggalkan. Gosip itu baik apa jelek Bu? Tapi ada nggak ibu-ibu yang suka gosip? Jawab sendiri, ya itu orangnya. Ngerokok itu baik apa jelek? Tapi ada nggak bapak-bapak yang masih ngerokok? Nggak berani jawab. Nah, maka kita berdoa, mudah-mudahan yang kita tahu baik untuk kita lakukan, jelek untuk kita tinggalkan. Udah, itu saja. Keterangan lebih lanjut besok kalau diundang lagi. Udah, cukup itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang paling penting bagi kita bukan
siapa yang ngomong siapa yang dengarkan, tapi siapa yang ngomong dia dengarkan dan mengamalkan semua yang baik bagi kita. Kita berdoa mudah-mudahan semua yang baik-baik ini mudah kita lakukan, dan kita tahu yang jelek mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk meninggalkannya. Semua yang hadir mudah-mudahan keluarganya diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh-solihah. Pemilu di sini pastikan pemilu nanti ada percontohan nasional, pemilu yang paling tertib, aman, damai, demokratis ada di Batam. Dan jadikan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan pokoknya yang belum punya momongan mudah-mudahan sampai di jalan hamil. Yang janda-janda yang lama nenek mudah-mudahan didekatkan jodohnya dengan duda yang kaya raya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar. Kawin sebentar dapat warisan banyak, masya Allah. Dijaga kesehatannya semuanya mudah-mudahan. Pokoknya yang belum ketemu jodohnya dekatkan jodohnya, yang masih punya utang piutang mudah-mudahan Allah pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Amin, kencang utangnya banyak. Dah, itu saja. Sekali lagi kupat tujuh santen menayu lepat kupat ranggo santen galinak sering semuanya suminten ketiban jendilo loro gimana cekap semanten Gajah Mungkur Wonogiri, kalau salah matur sorry. Gajah Mungkur Wonogiri, setelah matur panitia jangan lupa administ. Enggak. Nah, kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang tolong semuanya mandi lagi. Tolong panitia ngundang saya lagi. Mau kan? Insyaallah sudah itu saja pokoknya. Ya itu pokoknya, kalau ada jalan yang patah jangan disimpan dalam laci, kalau ada kata-kata yang salah nggak usah disimpan dalam laci. Ya semuanya itu karena tadi MC-nya juga pakai pantun-pantun nggak jelas, saya juga pakai pantun-pantun nggak jelas. Ya, cara saya saja. Masih ada pertanyaan? Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.